Ciro lupa. Baca. Tua gapat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zaman Media TV, Zaman Banjar TV. Oke, kali ini kita akan bersama teman-teman dari Gasruk Adventure. Ada Mas Bro, ada Mbah Dukun, dan ada siapa? Jenenge siapa? Ekol apa siapa? Ya, Orang saya di sini. Ekol tanya ya. Ekol bersama Usup Ekol. Sebenarnya ini udah larut malam. Cuma daripada nggak ada konten, kita ngobrol-ngobrol masalah camping bareng GKPA Kalimantan yang bertempat di Pantai Tabunio kemarin. Jadi langsung ke inti pembicaraan. Yang kita bahas adalah bahwa semula dalam mengadakan acaranya katanya bermasalah ya dalam perizinannya ya. Justru itu saya kurang tahu kan. Gimana nih Mas Bro? Iya, orang pena diomongnya apa ini? Orang pena ngomong nggak enak diomongnya ngono ya Kak? Sebenarnya ya gimana ya, itu memang karena musim pandemi kan, salah satunya kita tidak bisa leluasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya memang kita menghormati aturan pemerintah, bukan tidak dapat izin atau apa sebelumnya, cuma ada aturan-aturan yang harus dipenuhi lah. Karena sebelumnya kita kalau mau bikin kegiatan itu cukup izin ke pihak tempat, lokasi kan, terus ke kepala desa, kecamatan dan polsek. Biasanya gitu aja sudah beres. Tapi karena situasi dan kondisinya seperti ini ya panjang lah ceritanya. Dan lama. Tapi akhirnya kan terlaksana juga ya. Mungkin karena Saya dengar kemarin agak ribet Kak ya, karena apa ya, sampai bahkan 2 minggu sebelumnya tuh saya dengar apa pendaftaran itu sudah ditutup, apa karena memang kuota untuk si para peserta itu memang penuh, atau memang apa ya, memang hanya terbatas kuota agar supaya izin itu agak lebih mudah ya. Memang kalau aturan dari pihak yang mengizinkan kemarin kan seperti itu, ada batasan peserta. Jadi kalau untuk mendapatkan izin ya harus mengikuti kan, kita seperti itu. Apalagi Tabunio sendiri kan apa ya istilahnya, kalau dari apa ya agamisnya memang kan situ apa yang banyak organisasi FKPI memang mayoritas FPI untuk Kecamatan Tanjung ya terkumpulnya di Tabunio itu pusatnya. Jadi wajar lah, karena mungkin karena biasanya orang camping itu, oh ya Mbak Dukun ini kan kebetulan berarti ke Mbak Dukun sebelumnya kemarin kan apa enggak enak ini untuk acara itu nanti kan sibuk ngopo sih? Iya pas ada. Selama iki kan aku kan camping selama ini kan baru-baru ini melok Gasruk, melok Mas Bro kita. Dalam apa enggak paling berapa kali yo? Enggak anu lah. 4 kali apa 5 kali. Iku ana beberapa orang endi lek ketemu endi Mbah Dukun, endi Mbah Dukun. Lah aku lo jarang ketemu Mbah Dukun waktu iku nanti ku. Nah pas ada acara itu ada kesibukan. Sibuk wes ngono. Ya. Terus
iku piye? Sing sebelumnya pernah ngikutin acara apa nih kayak? Apa? Ya, iku nanti posisi di mana? Acara Itu pas di THR sini kok. Tahun pas berapa? THR. Untuk peserta Pesertanya tuh lumayan banyak ya. dibanding yang ini banyak mana? Hanya Kalau yang untuk saat ini banyak yang ini, karena sebelumnya itu setahun sebelumnya tuh kita ada beberapa kegiatan, ada event juga yang barengan lah Oh. dengan ANIP, salah satu komunitas juga. Kebetulan mereka kan mengadakannya di yang komunitas tersebut itu mengadakan kegiatan di kota. Jadi akses teman-teman komunitas kan mudah. Jadi yang datang ke acara GKPL sedikit gitu. Waktu itu. Dan yang tahun ini kan kebetulan nggak ada kegiatan. Nah, jadi anak-anak sekolah pun pada libur. Jadi kayak apa ya? Setiap apa ada momen setiap kayaknya tuh kemarin tuh kayak suatu hal yang dirindukan lah dari teman-teman camping, karena lama nggak camping kan. Lama nggak ngumpul, pastilah itu. Jadi tepat lah kemarin itu suasananya untuk ajang silaturahmi kan. Itu aja kemarin. Kalau engkol sebelumnya nanti Kang Ya kalau dihitung-hitung orang sekaru keto kalau dihitung saya camping bareng itu kalau camping bareng itu pertama di Banjar pas Banjar jauh langsung. Pertama di Banjar acara anniversary Bocah Rimba itu, terus yang kedua di tahun-tahun emang tahun berapa? tahunnya 1 tahun yang lalu pokoknya Berarti acara GKP apa Melo? Lah pernah lah Melo. pernah ikut baru sekali di Tabunio itu. Berarti bareng podo aja. Kalau Nah terus dia ini kan acara sebelumnya kita ketemu nih Lebak Naga ya. oh ya, Pas gasruk nggawe konten sambil santai kan gejreng-gejreng awakmu joget-joget. Iya. Ngapa enggak melok joget-joget gabung-gabung deh. oh kalau saya sendiri itu kalau dangdut Matanya neng kamera. Ono kan. silau Maaf sih. Oh iya, apa? kalau joget-joget kalau dangdut tuh saya nggak pati suka. Nggak pati suka. Enggak, kalau dangdutnya kayak dangdut orang rewangan itu bener saya nggak suka. Tapi kalau bener saya Kak, saya nggak bohong. Kalau kecuali dangdut koplo yang kayak duduk nah itu saya suka. Apalagi reggae saya alirannya Kak. Kaget banget Mame. Piye? Ya apa sih? Perdana, Bang. Oh, perdana. Terus apa momen yang kamu dapati apa ndek iki kira-kira? Kebersamaan. Ada kemarin datang Oh iya, Kebersamaan apa kancane udah mulai bulan kono turu dhisik. Mau menikmati pagi, bangunnya kesiangan. Itu kebersamaannya. Oke, jadi kemarin acaranya juga termasuk acara sebenarnya buat amal ya kemarin ya. Iya, Untuk nah, itu yang paling penting loh. untuk penggalangan dana buat siapa tuh kemarin tuh? Siapa ngarannya Kak? Siti Asia kan, Aisyah. Garing apa gerang modelnya? Saya juga belum tumor atau Kayaknya kalau dana dapatnya berapa? 10 jutaan lah adalah. 8 lebih kemarin. 8 Nggak tahu lebih. kalau kelanjutannya berapa ada. Nah ini sebetulnya kan acara yang positif. Selain kebersamaan, ada juga nilai amalnya juga. Terus bisa ditiru teman-teman yang lain juga. yang hebat itu kan selama Covid ini kan ada beberapa lah muncak-muncak ya loh. Nah yang semalam itu yang mantap ini lah pas pertama lu datang kan pas tapi belon apam Kalsel si Sidik kah namanya tuh si Sidik tapi imbe pas masuknya BMB juga cuma terdahulunya. Nah yang ulun dapat di situ kan yang pertama adalah pemeriksaan ini pakai alatnya Termometer. apa itu alatnya? Termogan. Termogan. Termometer. Nah
termogan, terus apa? Dan ada beberapa yang dijual apa? Kayak gantungan kunci segala lah. Souvenir. Nah, Terus ada pengecekan. itu kan tetap gasan si anu tadi Peserta. lain, maksudnya dananya itu gasan Oh, si iya. disumbangkan. Untuk disumbangkan ke situ juga. Terus kuota waktu itu udah sudah penuh. Kami masuk tuh kayak ya beikat apa bayarnya berlebih bang lah karena kadang masuk anu. Iya, kita bayar di tempat kan, enggak Kadang ikut bayar- registrasi sebelumnya. Jaga ibarat registrasi sebelumnya tuh berapa? 5.000 lah selisihnya. Apa sama aja? Iya, selisih 5.000. Selisih 5.000 kalau nggak 15. salah. Jadi sedikit informasi tentang GKPA ya. GKPA itu agenda rutinnya setiap tahun tuh ada 3 kegiatan rutin dalam setahun itu dan isinya semuanya sosial. Pertama kita kegiatannya itu ada acara bedah surau itu setiap tahun diadakan juga. Itu merehab atau merenovasi surau-surau yang tidak layak lah istilahnya, mungkin perlu bantuan dan di situ kita juga menggalang dana. Itu di mana kak? Nang Kalau surau itu? tahun tadi tahun 2020 ini di daerah masih gabut kayaknya itu. Kebetulan aku nggak ikut juga. Nah itu juga sama mengumpulkan dana hampir tiap komunitas penggalangan dana. Nah itu rata-rata kalau daerah sana kan mungkin masih papan atau apa mungkin ganti cat, ganti lantai, terus beli tandon atau apa keperluan musola lah. Itu dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan karena mau dipakai buat sholat tarawih dan kegiatan keagamaan lainnya. Terus kegiatan keduanya itu tahun tadi nggak terlaksana kan karena pandemi juga. Biasanya itu pas bulan puasa itu kita ada sahur on the road. Nah itu biasanya kita titik kumpulnya itu di Siring itu Menara Pandang. Iya. Setahun sebelumnya itu kita kumpul di sana itu kalau nggak salah hampir 500-an peserta. Dan kita bayar registrasi lah istilahnya ya kayak sumbangan lah. Jadi kita kayak beli nasi pertama buat kita sendiri dan kedua kita beli 1 bungkus lagi Untuk dibagikan. ke orang-orang yang di jalan. Kan biasanya kalau sudah menjelang subuh itu ada orang-orang yang bekerja seperti tugas kebersihan, yang jaga malam, daerah Banjarmasin itu dibagi pokoknya. Terus ini kak, itu kan banyak kegiatannya lah, mulai dari bedah surau, yang penggalangan dana untuk yang siapa tadi sakit tadi, sampai yang acara untuk itu kan kada semudah kita bola acara langsung ayo kita acarakan, pasti itu ada panitia inti. Nah panitia inti itu karena GKPA kan tuh gabungan apa komunitas penggiat alam. Nah ya itu komunitas apa panitia inti itu apakah memang dari komunitas itu diambil seikong atau memang apa ada panitia tersendiri gitu nah sebelumnya. Dan misal anak gabung jadi panitia tuh kayak apa pulang gitu, misalnya kan kayak ini kan pemula nih kayak Aceh enggak. Memang kalau di GKPA itu kita ada satu grup ya, itu grup yang pertama itu isinya itu hampir seluruh ketua komunitas-komunitas yang bersedia bergabung itu masuk dalam grup itu untuk dapat informasi entah seputar pendakian, seputar sosial. Di situ ada informasi. Dan kedua lagi ada grup yang tim inti lah istilahnya. Tim inti itu rata-rata ya senior orang-orangnya. Dan itu kan sosial karena yang bayar itu, bahkan keluar duit. Itu ya kita keluar duit. Karena sosial benar itu. Sosial murni. Ini mungkin, nah inilah yang saya senang. Kita sukanya dari GKPA itu bukan organisasi yang dibina oleh sebuah dinas atau instansi lah. Justru bisa luar biasa bisa ya. Nah, gitu yang luar biasanya dari GKPA itu karena mungkin kesamaan visi misi ya. Itu aja kayaknya itu yang saya dapatkan dari GKPA selama 3 tahun lah bergabung ini. Iya benar. Kalau dari apa ya, kalau dari dinas kan biasanya memang ada dana
ada dana misal untuk membuat suatu kegiatan turun, terus dibikinlah suatu acara. Nah, ada beberapa orang organisasi yang masuk ke acara tersebut untuk berkecimpung di kegiatan itu, tapi malah justru menjadi polemik Pak, camu kalau berdirian. Ada yang dapat baju, ada yang kada, lalu camu. Perasaan kayak itu Bang. Tapi bila yang murni sosial, dan itu pun orang-orangnya juga siapa nah pun menggawi kada dibayar, malah seorang nang keluar duit paribasanya tuh. Tapi malah justru itu nang hidup dan lebih sukses lah, lebih meriah lah. Karena apa ya, kalau ada kayak ulun seorang lah pernah mendengarkan ada organisasi kayak ibarat kalau Islam itu kalau kita mendengarkan agama lah. Kalau di Indonesia ini kan ada Islam, ada Muhammadiyah, ada NU. Nah, kalau ulun sendiri jujur ulun banyak menganut ke NU gitu nah. Cuman bilang Muhammadiyah itu kelebihannya kayak ini. Muhammadiyah itu menghidupkan organisasi. Jadi inya tuh menghidupkan organisasi, bukan hidup dari organisasi. Kayak kalau kebanyakan NU perasaan ulun inya hidup di organisasi. Bahasanya tuh ulun nebeng organisasi ini siapa tahu ada nilai plus dari timbal balik ke kita gitu nah. Kalau Muhammadiyah itu ada justru orang-orang Muhammadiyah itu menghidupkan organisasi ya itu nah. Perasaan ulun gitu banget. Yang ulun ini orang sosial tuh kebanyakannya kayak itu sama kayak Muhammadiyah itu. Nah, itulah yang kadang kita bedakan dari komunitas independen ya bahasanya, sama komunitas yang dibentuk seperti forum-forum yang menaungi suatu instansi itu berbeda, sangat jauh berbeda. Karena kita sebelumnya kita juga bergabung di komunitas motor, penggiat alam dan lain sebagainya, dan baru-baru ini juga ikut gabung di sebuah Karang Taruna kan? Oh iya. Jadi itu emang kontras perbedaannya. Nah, gitu. Terus ini mumpung nih kan Gasruk, pendiri Gasruk lah. Asal mula Gasruk itu apa kan banyak nggak tahu. Ya pertama asal mula Gasruk mungkin bisa diceritakan. Yang kedua nih lah kalau ulun pribadi orang ya ibaratnya tuh sedesa lah. Bahkan luar desa tuh ibaratnya kayak komunitas apa aja masuk. Yang pertama penggiat alam, dan yang kedua racing dusun racing. Terus apalagi dan lain, apalagi ini kan yang jelas alhamdulillah sudah mulai jalan juga YouTube-nya. Ini jangan ingat subscribe Gasruk channel sama band. Jadi maksudnya tuh kawan merangkum sebuah wadah tuh lah. Artinya ini loh Gasruk, jadi ada mewadahi beberapa organisasi. Jadi model kayak merakatkan, mengumpulkan orang-orang itu lah. Kada nyaman kan. Awalnya itu Gasruk itu memang belum ada nama ya. Sebelumnya itu kita ikut sebuah kegiatan juga anniversary sebuah komunitas ya. Jadi itu di Tabanio juga tempatnya 3 tahun yang lalu. Jadi kita itu datang. Berarti umur Gasruk 3 tahunan ini? Ya 3 tahun. Jadi itu awal 2018. Cuma sebelumnya kami sudah ada kegiatan juga. Naik-naik gunung sudah ada, cuma belum bentuk komunitas. Masih aku suka ngajak ini berangkat gitu aja atas, bukan komunitas. Jadi suatu saat itu ada temen dari daerah Gambut ngajak berangkat ke sebuah acara. Nah ikutlah di sana. Jadi waktu daftar itu tanya umum atau komunitas. Ini biar warga kita pakailah nama komunitas kita. Dan itu sempat bingung. Waktu itu saya berangkat 2 orang sama Oki namanya kan, teman kita ini. Jadi sempat berunding apa nama kita ke sini. Nah tercetuslah nama Gasruk itu. Karena kita background kita ini kan sebenarnya umum, suka balap, suka keluyuran juga. Terus kok Gasruk nggak sosok nggak. Itu kalau diartikan sedikit banyaknya tuh kayak nekat. Oh iya. Tapi ya tetap
ada patokan. Kayaknya dengan misalnya apa? Piye kok gasruk kowe. Memang Seru kayak ada kata-kata salah satu penghuni di rumah juga. Katanya tuh gasruk Gasruk. tabrak kayak itu jelas. Pokoknya jangan mikir, yang penting yakin. Jadi yang penting yakin. Jadi waktu itu kita memang itu filosofinya tuh, dan itu pasti jadi pertanyaan setiap kumpul. Apa artinya gasruk? Kita ya bingung juga. yang bikin orang. Tapi hebatnya tuh bisa mewadahi ya kayak dusun racing kan akhirnya. Jadi memang gasruk itu identik pertama itu pernah diolok-olok tuh gesrek. Gesrek ada foto. Ya memang dunia kita di situ kan, kita sejak itu juga sudah aktif di dunia balap motor kan, di drag back gitu. Dan itu juga lumayan cukup terkenal ya di racing kan, dengan prestasinya. Terus juga di Penggit Alam juga kita mungkin salah satu yang pionir juga di tanah laut. Karena waktu itu kita berangkat ke beberapa kegiatan tuh hampir belum ada komunitas dari tanah laut. Dan waktu halal di KPA waktu itu di Banjarbaru, dari tanah laut cuma kita yang berangkat. Nah, berarti itu saya sendirian. Cuman kamu gak ngajarin. Gua belum patung ini sudah. Mungkin cap ya. Ini ya. Gak ada sponsor. Kenapa gak ada ininya? Gak ada sponsornya. Jadi gitu. Terus kelamaan juga berkembang karena kita suka bermusik kan, teman-teman kita rangkum lagi dengan bentuk sebuah musik, karena kita sebagian juga orangnya anak Vespa, jadi identik dengan musik reggae. Jadi itulah yang mengangkat nama gasruk semakin naik, dan sejak itu beberapa kegiatan dan hiburannya dari kami. Nah, itulah yang mungkin karena dipanggil juga karena murah. Tapi banyak manggil lah naik dong. Terus Murah tapi nggak murahan. Dan sekarang juga syukurnya itu berkarya juga di channel YouTube. Jangan lupa subscribe. Gasruk official, jangan lupa subscribe. Gasruk parah. Dengan nobennya. Apa itu? Oh iya. Project. Gasruk apa? Iya. Dia senyum-senyum aja gitu. Turun nyangkol. Gak punya komunitas. Kaca itu kan panjang deh. Gue komunitas. Komunitas polimu ya kok. Takrut. Si Bowo diajak. Anda barang selalu. Cipu. Ya, berarti pada intinya mudah-mudahan acara di KPA kada berhenti di Taboneum saja, mudah ada kelanjutannya. Cuma ada rencana kelanjutannya gimana Kak? Ini ya saat ini ya belum bisa memastikan. Yang ujar semalam hendak ini kan apa? Surau itu ada lagi kan? Mungkin nanti ada lagi. Ada selentingan semalam mendengar. Cuma belum dipastikan. Nanti kan ada lagi mungkin rapat yang para senior yang di Banjarmasin untuk menentukan. Biasanya ada tim kreatifnya. Jadi ditunjuk beberapa komunitas untuk mengawaki untuk kegiatan-kegiatan. Biasanya ada 5 komunitas. Jadi mana-mana yang diarahkan gitu biasanya. Oke. Itu ya dulu dari kita 26 menit sudah. Tutup Kang Aceng mau yang buka. Ini nutupnya ini mesti 3 menit. Biasa nih. Iya sembarang wis ngono. Ya kita tutup lama. Iya. Waduh dia. Sudah ya. Oke. Sampai di sini dulu. Siap. Podcast kita pada malam hari ini. Kameranya Next, mana sih? kita lanjut lagi podcast yang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.